Halo, halo, halo para pejuang Australian Dream. Kembali lagi sama saya Adrian di channel Adrian Mira Bersama. Nah, di video kali ini saya mau cerita soal sesuatu yang pasti kalian lagi tanya-tanya, lagi kalian tunggu-tunggu, yaitu update Agriculture Visa bulan Maret 2022. Soal agriculture visa ini, sebenarnya sih di bulan ini tuh belum ada banyak update yang berarti ya. Belum banyak perubahan. Tapi ya kalau saya baca di komentar di video-video saya sebelumnya yang membahas soal agriculture visa, banyak banget yang komentar, "Kok ceritain dong update soal agriculture visa. Ada perubahan nggak di agriculture visa?" Jadi ya karena banyak yang tanya, ya saya ceritain deh. Di video ini, saya mau cerita soal beberapa berita, beberapa news yang saya dapat di internet mengenai agriculture visa. Update kali ini tuh tidak bisa saya bilang good news, kayak karena memang saat ini agriculture visa belum resmi berjalan juga sampai sekarang. Tapi juga bukan bad news karena masih dalam proses. Jadi masih dalam proses untuk menuju sesuatu yang resmi. Nah, tapi disclaimer lagi, saya ini bukan agen ya. Saya ini cuma mengumpulkan informasi yang saya dapat di internet, mengumpulkan berita-berita yang saya dapat di internet, lalu saya ceritain ke teman-teman semua. Saya ini cuma tukang cerita, tukang bagi info, bukan tukang berangkatin. Apalagi agen, saya bukan agen. Jadi saya nggak bisa bantu kalian untuk memberangkatin kalian. Saya nggak bisa bantuin kalian buat ngurus visa. Jadi kalau kalian tanya sama saya, ya saya nggak bisa bantu. Saya cuma bisa bantu membagi informasi yang saya tahu soal agriculture visa. Update yang pertama, itu ada berita dari website abc.net.au. abc.net.au sendiri itu adalah portal berita yang lumayan kredibel di Australia. Jadi bukan blog abal-abal ya. Nah, di berita ini, kalau kita lihat di headline-nya, ini menceritakan soal kuota agriculture visa, yaitu 1.000 per negara ASEAN. Belum tahu sih seleksi atau rebutan ya agriculture visa ini. Kalau WFV kan lebih ke arah rebutan. Tapi kalau agriculture visa ini, kalau menurut saya nih ya, akan lebih ke arah seleksi. Jadi mana yang lebih qualified, mana yang lebih bagus, mana yang lebih berskill, itu yang bakal berangkat untuk agriculture visa. Karena memang kuotanya terbatas, yaitu 1.000 per negara ASEAN aja. Tapi ingat, ini masih berita loh ya, bukan dari informasi resmi. Lalu update yang berikutnya, ini juga saya ambil dari website abc.net.au. Di berita ini, itu kayak sedikit bercerita kenapa sih agriculture visa kok belum jalan-jalan sampai sekarang. Jadi, Menteri Agriculture Australia, Mr. David Letterprot, itu bilang kalau dia itu sudah nge-push banget supaya segera ini deal. Perjanjian ini tuh deal. Dan sekarang tinggal urusan dari Menteri Luar Negeri Australia, yaitu Marise Payne, yang tinggal ngedilin sama negara-negara yang dituju, yaitu negara-negara ASEAN. Tapi kayaknya di dalam kabinet Australia sendiri masih ada pro kontra nih soal agriculture visa, terutama di hubungan diplomasi dengan negara-negara Pasifik. Karena sampai saat ini, negara Pasifik itu penyumbang utama juga untuk pengerjaan-pengerjaan agriculture di Australia. Dengan adanya agriculture visa yang baru dengan negara-negara ASEAN, takutnya hubungan Australia dengan Pasifik itu jadi agak longgar. Karena seperti tergantikan gitu kan. Padahal kalau kita baca di fact sheet-nya, agriculture visa untuk negara ASEAN ini adalah penambah pelengkap dari agriculture visa untuk negara-negara Pasifik. Tapi yang namanya politik ya saya nggak gitu tahu dalamnya kayak apa sih ya. Ya moga-moga aja sih segera deal sih. Karena ya gimana, makanya emang kurang bekerja berarti negara-negara Pasifik itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pengerja di Australia. Makanya dibutuhkan negara-negara ASEAN. Kita berharap aja lah ya segera deal ini agriculture visa. Karena sudah pasti banyak banget yang nungguin. Sudah banyak banget yang ngebet pengen berangkat ke Australia. Lalu, ini update terakhir yang mau saya bagiin di video ini. Jadi, per awal Maret kemarin, di websitenya DFAT atau Department Foreign Affairs and Trade, ini departemen yang mengurusi agriculture visa di Australia, dia mengupdate fact sheet-nya. Dan dari fact sheet ini, ada beberapa info baru nih yang lumayan, ya bisalah buat kita persiapan info bagus juga ya. Kalau informasi dari DFAT, dari websitenya itu informasi yang kredibel, informasi yang resmi, informasi yang bisa banget dipertanggungjawabkan. Nah, setelah saya baca fact sheet-nya, ada banyak banget sih poinnya. Tapi saya ceritain aja poin-poin pentingnya ya.
Untuk fact sheet lengkapnya, saya pasti bagiin di link bawah, jadi kalian bisa baca sendiri ini. Yang pertama itu soal IELTS. Nah, akhirnya disebut bahwa IELTS menjadi salah satu ketentuan, salah satu requirement untuk apply agriculture visa. Diperlukan skor minimal 4. Nah, kan kalian udah tahu nih, perlu IELTS nih ya. Jadi, persiapin dari sekarang, mulai belajar bahasa Inggris, mulai persiapan tes IELTS. Kalau dari saya sih mungkin nggak usah tes dulu ya, karena belum jelas kapan kapan pembukaannya visa agriculture visa ini. Dan IELTS itu kan ada masa berlakunya. Kalau dari saya sih, persiapan dulu aja, belajar dulu, tapi nggak usah tes dulu. Tesnya nanti setelah ada kepastian kapan dibukanya. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa sih harus tes IELTS? Kan saya sudah bisa bahasa Inggris. Karena seperti ini, bisa, mampu, itu kan sesuatu yang subjektif ya, nggak bisa diukur. Kamu sebisa apa sih? Kita semampu apa sih? Sefasih apa sih? Nah kan itu ukurannya kan susah, tiap orang bakal berbeda. Itu kualitatif banget. Makanya dibutuhkan suatu indikator yang kuantitatif yang bisa diukur untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, yaitu dalam kasus ini dipakailah tes IELTS dengan skor minimal 4 untuk daftar agriculture visa. Lalu poin berikutnya yang lumayan oke juga untuk saya ceritain, yaitu soal akomodasi. Nah, ternyata jika kita sudah ikut agriculture visa ini, nanti employer kita diwajibkan, saya ulangi ya, diwajibkan oleh pemerintah untuk memberi kita pilihan akomodasi. Nah, jadi ini kan membantu banget buat kita ya. Kita dapat ketika kita sampai di Australia, employer kita akan membantu kita untuk settle down dan dengan cara memberikan pilihan-pilihan akomodasi yang sudah dipastikan standarnya oke nih. Jadi nggak akan dapat tempat yang jelek, nggak akan dapat tempat yang nggak jelas, itu nggak akan, karena mereka akan memberikan pilihan-pilihan akomodasi. Tapi ini bukan berarti gratis ya, kita mungkin tetap harus bayar, tapi kan minimal kita membayar sesuatu yang bagus, membayar sesuatu yang pasti, bukan membayar sesuatu yang nggak pasti, yang jelek gitu ya. Dan selain akomodasi, employer juga diwajibkan untuk arrange visa and travel. Nah, kalimatnya sih baru arrange visa dan travel kalau kita baca di fact sheet. Mungkin yang belum begitu detail ya, seperti apa sih yang dimaksud dengan arrange visa dan travel. Tapi kalau yang saya tangkap, kayaknya sih nanti employer ini akan membantu pengurusan visa. Jadi kita nggak usah urus visa ini secara mandiri. Mungkin kita cuma tinggal submit dokumen aja ke employer kita, nanti mereka yang urusin semuanya. Dan harusnya sih nggak bayar ya. Cuma kalau yang soal bayar-bayar ini saya nggak tahu ya. Ini masih asumsi saya pribadi. Kalau arrange travel, kemungkinan juga akan dibantu soal tiket pesawat. Nah, masalahnya siapa yang bayar? Ini masih abu-abu. Karena yang seperti saya bilang tadi, tertulisnya cuma arrange visa dan travel. Arrange-nya sejauh apa, arrange-nya kayak apa, ya lagi-lagi masih belum tahu. Jadi ditunggu aja ya update resminya dari website The Vote ini. Untuk semua update resmi agregator visa, itu ya dari website ini, websitenya Department Foreign Affairs and Trade. Oke, jadi itu sekilas update soal agregator visa dari saya di bulan Maret ini. Nah, mungkin dari teman-teman semua masih banyak pertanyaan kan soal agregator visa. Nah, kalian bisa ketik aja di kolom komentar di bawah. Nanti pertanyaan sering banget ditanyain, akan saya kumpulin, dan saya bikinin video nih, saya mau bikin video Q&A, pertanyaan-pertanyaan soal agregator visa. Tapi sebelum kalian bertanya, kalian lihat dulu video-video saya yang lain ya. Jadi saya nggak bakal jawab pertanyaan yang jawabannya sudah saya ceritain di video-video sebelumnya. Dan juga saya nggak bakal jawab pertanyaan yang jawabannya bisa dengan mudah teman-teman cari di Google. Karena saya pengen teman-teman juga aktif mencari informasi sendiri, bisa mencari referensi sendiri juga. Karena saya di sini cuma salah satu referensi aja soal agregator visa. Tentu teman-teman harus do your own research juga, harus punya research sendiri, harus punya kemampuan untuk mencari informasi sendiri juga. Oke? Jadi sekian video dari saya, semoga membantu ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, saya ingin minta tolong banget teman-teman bisa klik like, subscribe, tinggalin komen, dan bagiin juga video-video ini ke teman-teman kalian. Jadi videonya nggak berhenti di kalian. Oke, thank you for watching and see you in Australia ya.